Assalamualaikum Palestina. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah Palestina dan Israel. Nama saya Syakira Nur Aprilia dan partner saya Nazwa Zafir Aulia dari kelas 12 IPSB. Asal-usul Palestina. Pada tahun 135 Masehi, setelah pemberontakan Yahudi yang gagal, Kaisar Romawi Hadrianus mengusir orang-orang Yahudi dari Yerusalem dan menetapkan bahwa kota itu dan wilayah sekitarnya menjadi bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut Suriah Palestina. Palestina diambil dari nama wilayah pesisir Filistin kuno, musuh-musuh bangsa Israel, nenek moyang orang Yahudi. Setelah penaklukan Islam atas Timur Tengah pada abad ke-7, orang-orang Arab mulai bermukim di wilayah yang dulunya bernama Palestina. Terlepas dari sekitar 90 tahun dominasi tentara salib, tanah itu berada di bawah kendali Muslim selama kurang dari 1.200 tahun. Meskipun pemukiman Yahudi juga tetap ada, populasinya sebagian besar adalah orang Arab. Hingga Kamis kemarin, 3.000 lebih warga Palestina tewas dan 12.000 lainnya terluka. Sementara lebih dari 1.400 orang di Israel tewas. Asal-usul Israel. Bangsa Israel disebut juga dengan bangsa Yahudi merupakan satu-satunya bangsa yang mendiami tanah yang sama, berbicara dalam bahasa yang sama dan menyembah Tuhan yang sama sejak 3.000 tahun yang lalu. Saat ini Israel sendiri merupakan negara kecil yang berbatasan dengan Palestina, Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Negara yang menjadi tempat tinggal lebih dari 9 juta orang ini memiliki banyak situs arkeologi yang dianggap suci bagi orang Yahudi, Muslim, dan Kristen. Sebagian besar penelitian para ahli tentang sejarah kuno Israel berasal dari Alkitab Ibrani. Menurut Alkitab Ibrani, asal-usul Israel dapat ditelusuri kembali melalui Abraham yang dianggap sebagai bapak agama Yahudi melalui putranya yaitu Ishak dan Islam melalui putranya yaitu Ismail. Kata Israel sendiri berasal dari cucu Abraham, Yakub yang dinamai Israel oleh Tuhan Ibrani dalam Alkitab. Abraham putranya Ishak dan cucunya Yakub disebut sebagai leluhur bangsa Israel. Yakub kemudian memiliki 12 putra yang merupakan benih dari 12 suku Israel hingga akhirnya menjadi bangsa Yahudi. Hal ini dapat diartikan bahwa nama Israel dan bangsanya merujuk kepada orang-orang yang berasal dari asal yang sama. Keturunan-keturunan Abraham ini kemudian diperbudak oleh bangsa Mesir selama ratusan tahun sebelum menetap di Kanaan, yang saat ini merupakan wilayah Israel modern. Yakub kemudian memiliki 12 putra yang merupakan benih dari 12 suku Israel hingga akhirnya menjadi bangsa Yahudi. Hal ini dapat diartikan bahwa nama Israel dan bangsanya merujuk kepada orang-orang yang berasal dari asal yang sama. Keturunan-keturunan Abraham ini kemudian diperbudak oleh bangsa Mesir selama ratusan tahun sebelum menetap di Kanaan yang saat ini merupakan wilayah Israel modern. Para keturunan Abraham ini menjadi sebuah bangsa sekira 1300 SM setelah meninggalkan Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Pada saat itu, Musa menyampaikan kepada orang-orang dari bangsa yang baru muncul ini tentang kitab Taurat dan 10 perintah Allah. Setelah 40 tahun di Gurun Sinai, Musa memimpin mereka ke tanah Israel yang disebutkan dalam Alkitab sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan para leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub sebagaimana dikutip dari Alkitab. Setelah kematian Musa, Yosua ditunjuk untuk memimpin 12 suku Israel. Kekuasaan bangsa Israel di tanah mereka dimulai dengan penaklukan dan pemukiman 12 suku di bawah kepemimpinan Yosua atau 1250 SM. Sekira 1000 SM, Raja Daud memerintah tanah Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Putranya yang kemudian menjadi Raja Sulaiman dipercaya membangun bait suci pertama di Yerusalem kuno seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Selama abad ke-11 sampai abad ke-13, tanah Israel menjadi pusat perang antara tentara Kristen dan Muslim sebagai bagian dari Perang Salib. Kemudian pada akhir abad ke-19 muncul sebuah gerakan keagamaan dan organisasi politik di kalangan bangsa Yahudi yang dikenal sebagai Zionisme. Zionis ingin membangun kembali tanah air Yahudi di Palestina dan bahkan membangun pemukiman di tanah suci kuno ini. Akan tetapi gerakan tersebut ditentang oleh orang-orang Arab dan menciptakan ketegangan yang bahkan menjadi konflik berkelanjutan hingga sekarang. Ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, Inggris mengambil alih kekuasaan atas wilayah Palestina meliputi wilayah Israel, Palestina, dan Yordania.
hingga tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kemudian, pada 1948, Israel resmi menjadi negara merdeka setelah Inggris membubarkan mandatnya dari wilayah Israel. Hingga saat ini, warga Israel masih menggunakan bahasa dan budaya yang sama. Sejak dibentuknya warisan dan agama Yahudi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi pada 800 SM. Awal mula dan alasan Israel menyerang Palestina. Pertama, terbentuknya negara Israel. Awal mula konflik Israel-Palestina ini setelah berdirinya negara Israel pada 1948. Kala itu, warga Palestina keberatan dan mencegah terbentuknya negara Israel sampai terjadi perang. Pasca perang berakhir, Israel ternyata sudah menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk Yerusalem. Sedangkan Mesir menguasai Gaza. Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, setengah populasi Arab Palestina telah diusir dan sebagian lagi melarikan diri. 2. Perebutan wilayah Gaza. Konflik belum berakhir dan kembali memanas pada 1967 karena Israel kembali merebut jalur Gaza dan kawasan Sinai hingga tepi barat serta Yerusalem timur dari Yordania. Perebutan wilayah tersebut berimbas terjadinya peperangan dan menjadi alasan Israel menyerang Palestina kembali. Di tengah kondisi perang itu, Israel sempat menawarkan untuk mengembalikan wilayah dengan sejumlah imbalan. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak. Yang ketiga ada Intifada Al-Aqsa. Permusuhan Israel dan Palestina semakin meningkat setelah terjadinya Intifada Al-Aqsa pada September tahun 2000. Usai kunjungan pemimpin oposisi Israel ke Al-Aqsa yang memicu kerusuhan. Masih di tahun 2000-an, tepatnya pada 2008, kembali terjadi intifada atau pemberontakan setelah Israel meluncurkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza. Kemudian di Mei 2010, Israel memblokade seluruh jalur bantuan ke Palestina dan tentara Israel menembaki kapal bantuan Mavi Marmara. Nah, Mavi Marmara adalah nama dari sebuah kapal penumpang yang dioperasikan oleh Istanbul, yaitu sebuah perusahaan pelayaran di Turki. Yang kelima, perhara terbaru konflik Israel-Palestina. Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Bahkan negeri itu semakin menggila dan berjanji meningkatkan pemboman terhadap daerah kantong tersebut. Ancaman ke Gaza muncul di tengah janji Tel Aviv yang ingin melancarkan serangan darat besar-besaran ke Gaza guna menghancurkan kelompok Hamas. Warga Gaza dilabeli Israel teroris. Warga Gaza sendiri dilaporkan telah menerima peringatan baru dari militer Israel di mana mereka diminta berpindah ke Gaza Selatan dari utara. Bahkan Israel mengancam melabeli warga dengan organisasi teroris jika tetap tinggal di sana. Dalam sejumlah wawancara media asing, sebagian warga mengatakan tak akan meninggalkan kota itu karena tanah tumpah darahnya. Israel bom masjid di tepi barat. Militer Israel melancarkan serangan udara ke sebuah masjid di tepi barat. Hal ini menewaskan sedikitnya 2 orang. Masjidnya berada di kamp pengungsi Palestina yang padat di Jenin, tepi barat bagian utara. Kapal perang Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden melakukan percakapan dengan Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu tentang perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung dan status Gaza. Paman Sam kembali menekankan dukungannya ke negeri Yahudi itu. Demo dukung Palestina dan bela Israel. Sementara itu, demo mendukung Palestina muncul di banyak negara di seluruh dunia. Di Lebanon, hampir 100.000 orang bergabung dalam demonstrasi pro-Palestina di pusat kota, di Los Angeles dan New York, seluruh Timur Tengah, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana Palestina berjuang melawan Israel? Warga Palestina dan militer Palestina berjuang dengan sekuat tenaga menjaga tanah airnya dan mengupayakan kemerdekaan untuk Palestina. Mereka tidak gentar untuk melawan Israel walaupun dampaknya taruhan nyawa sekalipun. Badan Operasi Militer Gabungan Faksi-Faksi Pejuang Palestina yang berbasis di Gaza mengklaim telah menembakkan rentetan roket ke wilayah Israel pada Rabu 10 Mei 2023. Dilaporkan lebih dari 20 roket telah ditembakkan, sementara suara ledakan terdengar beberapa kali di dekat tembok perbatasan yang memisahkan Israel dan Gaza. Badan militer yang berbasis di Gaza dan terdiri dari faksi-faksi bersenjata yang beroperasi di wilayah kantong itu, termasuk Hamas dan Jihad Islam Palestina, mengaku bertanggung jawab atas penembakan roket tersebut. Diketahui,
Roket-roket Palestina tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Sementara, layanan darurat mengatakan sejauh ini tidak ada laporan korban akibat serangan itu. Pasukan pertahanan Israel pun mengkonfirmasi bahwa puluhan roket ditembakkan oleh militer Palestina ke wilayah Israel Selatan dan Tengah termasuk ibu kota Tel Aviv. Serangan roket tersebut terjadi tidak lama setelah serangan udara baru yang dilancarkan Israel pada hari yang sama, menewaskan seorang warga Palestina dan mengakibatkan cedera kritis pada seorang warga lainnya di luar kota Khan Younis di Gaza Selatan. Selama 2 hari terakhir, serangan udara Israel yang diluncurkan di Gaza telah merenggut nyawa 17 warga Palestina termasuk warga sipil. Jihad Islam Palestina pun bersumpah akan melakukan aksi balasan setelah kehilangan 3 perwira seniornya dalam serangan Selasa 9 Mei 2023. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.